Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amasaki Enda Ramadini dengan NIM 228022440117 akan menyampaikan terkait materi pencatatan buku besar dari bab pengantar akuntansi melalui video pembelajaran dari media pembelajaran administrasi perkantoran. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari dosen pengampu Bapak Dr. Sutimar MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada bab kali ini yaitu yang pertama ada pengertian buku besar, lalu dilanjut dengan jenis buku besar, fungsi buku besar, manfaat buku besar, posting buku besar, dan bentuk-bentuk dari buku besar. Pertama, apa sih buku besar itu? Nah, buku besar adalah suatu catatan berisi kumpulan akun-akun yang merupakan satu kesatuan yang lengkap dan saling berhubungan. Nah, buku besar itu diambil dari pencatatan jurnal. Jadi, syarat utamanya adalah sudah tersusunnya pencatatan jurnal. Nah, dalam pencatatan jurnal itu kan pastinya banyak sekali akun-akun yang masih tercampur dari atas sampai bawah. Nah, fungsi dari buku besar ini pengelompokannya. Nah, pencatatan jurnal kalau dipindah ke buku besar itu dinamakan posting. Jadi, untuk mengelompokkan akun-akun yang ada di jurnal bisa diposting ke dalam buku besar atau dipindahkan ke dalam buku besar atau dikelompokkan ke dalam buku besar. Untuk jenis-jenis buku besar itu yang pertama ada buku besar utama. Nah, buku besar utama ini kumpulan akun-akun sejenis yang telah dicatat dalam jurnal khusus maupun jurnal umum. Nah, buku besar utama ini tuh sering banget kita pakai ya teman-teman atau bisa buat kita belajar. Karena buku besar utama ini tuh adalah basic dari adanya buku besar. Nah, buku besar itu biasanya memuat adanya perubahan di harta, ekuitas atau modal, liabilitas atau kewajiban, pendapatan, dan beban dalam satu periode akuntansi. Yang kedua ada buku besar pembantu. Nah, kalau buku besar pembantu ini tuh isinya adalah rincian atau uraian dari salah satu akun yang ada di buku besar utama. Nah, biasanya itu tuh isinya lebih kompleks atau biasa ada di jurnal-jurnal jasa dagang atau jasa barang gitulah atau penjualan yang lain. Nah, contohnya itu kayak pada buku besar pembantu itu ada BBP. Nah, itu bisa dibagi jadi 3, yaitu BBP utang dagang, BBP utang dagang, dan BBP persediaan. Untuk fungsinya, yang pertama buku besar itu berguna untuk meringkas seluruh data transaksi yang telah tercatat dalam jurnal umum. Nah, pastinya yang udah aku sampaikan di awal tadi, kalau jurnal umum itu isinya masih banyak banget akun-akun atau pengelompokan akun yang masih acak atau masih terurut dari awal periode sampai akhir periode. Nah, buku besar ini tuh fungsinya untuk meringkas seluruh data transaksi. Dan yang kedua sebagai bahan dan informasi menyusun laporan keuangan sehingga bisa mempermudah mengambil kesimpulan dari laporan keuangan tersebut. Yang ketiga dasar golongan transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal. Keempat sebagai penggolong data keuangan dan mengetahui jumlah maupun keadaan akun, dan yang kelima alat meringkas segala data transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Ada manfaat dari buku besar. Yang pertama itu buku besar sangat berguna untuk mencatat segala transaksi yang akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, dapat membuat pencatatan seluruh transaksi dengan akurat dan memastikan pencatatan tersebut benar. Jadi adanya buku besar ini tuh bisa buat mengkoreksi ulang adanya perhitungan dari jurnal umum. Yang ketiga, mampu untuk melakukan posting seluruh transaksi secara tepat dan akurat. Yang keempat, bisa dapat menjaga stabilitas akun dalam kolom debit dan kredit sehingga tidak ada kesalahan akun saat penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, bisa membantu perusahaan untuk mengetahui kalau terjadinya manipulasi data yang dilakukan dalam pencatatan akuntansi. Yang keenam, sebagai acuan untuk melihat keuangan kesehatan finansial perusahaan. Untuk selanjutnya itu gimana sih caranya untuk posting ke buku besar dari jurnal. Nah, yang pertama itu pastinya kita harus udah menyiapkan jurnal ya teman-teman. Kayak sebelum adanya buku besar itu emang awalnya dari jurnal dan mengikuti siklus akuntansi dari awal. Yang pertama, catat tanggal yang tercantum di dalam jurnal ke dalam lajur tanggal perkiraan yang bersangkutan pada buku besar. Pastikan juga kalau di buku besar itu juga harus mengurutkan tanggal dari awal periode akuntansi. Yang kedua, catat jumlah debit pada jurnal ke dalam lajur debit perkiraan yang bersangkutan pada buku besar.
Demikian juga catat jumlah yang harus dikredit ke dalam lajur kredit perkiraan yang bersangkutan pada buku besar. Yang ketiga, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi pada perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Dan yang keempat, catat nomor perkiraan ke dalam referensi di dalam jurnal. Ini contoh jurnal yang bakal aku terapin di bentuk-bentuk buku besar selanjutnya ya teman-teman. Bisa dilihat atau bisa di screenshot contohnya. Jadi biar bisa memudahkan teman-teman untuk melihat perbedaan dari bentuk-bentuk buku besar. Yaitu ada tanggal, tahun, bulan, nomor bukti, akun keterangan, referensi, debit, kredit. Gitu. Seperti biasa, kalau debit itu di sisi kiri dan kalau debit itu juga di sisi kiri, tapi akunnya itu lebih menjorok. Pertama, kita akan membahas tentang bentuk buku besar. Nah, bentuk yang pertama itu ada bentuk T. Nah, dalam bentuk T ini di kolom sebelah kiri terdapat debit, XX-nya itu akun, dan kolom sebelah kanan itu kredit. Bisa diisi dari tanggal, saldo kredit, dan jumlah. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau di buku besar ini kredit itu kayak minus dan debit itu kayak plus gitu nilainya. Nah, jadi bisa kita lihat untuk pengklasifikasian buku besar dalam akun kas tadi 4 juta di debit. Nah, tetapi buat peralatan di bawahnya itu bisa berkurang 1 juta. Nah, itu diselisihin antara 4 juta dikurangin minus 1 juta. Nah, itu SD itu maksudnya sisa debit ya. Jadi bakal bersisa 3 juta. Nah, untuk kolom ke bawahnya itu kayak jumlahnya. Jadi jumlahnya dari debit 4 juta dan jumlahnya dari kredit itu 1 juta ditambah sisa debit 3 juta jadi 4 juta. Jadi harus balance antara debit dengan kredit. Untuk di bawahnya sama ya guys, karena peralatan sudah kalian 4 juta. Ada bentuk 2 kolom. Nah, bentuk 2 kolom ini pastinya nggak asing buat teman-teman karena bentuk 2 kolom ini sering banget kelihatan di buku-buku ekonomi pas SMA. Nah, perbedaannya antara kolom-kolom yang lainnya itu kalau kolom D itu lebih ringkas, tapi kalau 2 kolom itu lebih tertata, terus juga pengklasifikasiannya sekaligus dari debit maupun kredit gitu. Untuk perhitungannya masih sama. Di sebelah kiri itu ada debit yang memuat tanggal, keterangan ref jumlah. Nah, kalau di kas ini jumlahnya tadi 4 juta. Nah, tetapi karena di kredit peralatan itu ada 1 juta, jadi bisa dikurangi. Jadi 4 juta dikurangi 1 juta, hasilnya jumlah 3 juta. Saldo itu jumlahnya, teman-teman. Terus untuk peralatan sama, karena peralatan sudah pakai 4 juta. Bentuk yang ketiga itu ada bentuk 4 kolom. Untuk selanjutnya itu ada bentuk 4 kolom. Nah, untuk bentuk 4 kolom ini sudah aku tanyain ya guys, untuk syarat-syaratnya gimana. Pokoknya sama prinsipnya, kalau debit itu plus, kalau kredit itu minus. Tetapi untuk bedanya dari kolom-kolom sebelumnya ini, bentuk 4 kolom ini lebih dirinci ya guys. Kayak nggak kayak 2 kolom tadi. Kalau 2 kolom kan debit terus isinya. Tapi kalau 4 kolom itu kayak sejajar gitu loh, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, termasuk debit atau kredit, dan saldo atau jumlahnya. Untuk bentuk yang keempat itu ada bentuk 6 kolom. Sebenarnya ini sama sistemnya kayak bentuk 4 kolom ya teman-teman. Tapi perbedaannya itu cuma pada kolom saldo yang dipisahkan dari debit dan kredit itu ya guys. Kalian bisa lihat karena perbedaannya itu sebenarnya cuma di pengelompokan tabelnya aja. Tetapi untuk sistemnya masih sama. Tanggal, keterangan ref, debit, kredit, terus saldonya dijadiin satu dari debit atau kredit. Jadi kalau misalnya saldo di debit tinggal masukin ke debit, kalau saldo tinggal di kredit tinggal masukin ke kredit. Ini dari saya, penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya aku ingin menyampaikan kalau akuntansi itu menyenangkan kalau kita paham siklusnya dari awal, paham sistemnya gimana. Jadi semangat teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.